Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, al-mun'imi ala khalqih, al-mutafaddili bi ihsanihi wa karamih, alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Wa usalli wa usallimu ala man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Yang kami hormati seluruh pengurus Darun Najah fi Hifdzul Quran, yang kami hormati seluruh peserta-peserta yang hadir dan menyimak webinar kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk sama-sama menerapkan apa-apa yang akan kita pelajari agar Ramadan kita tidak hilang tanpa kesan. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita perlu tahu bahwasannya Ramadan adalah tamu yang sangat agung, yang mana kalau misalnya kita akan kedatangan tamu agung, pastinya kita akan menyambut dengan sangat luar biasa sekali. Kalau tamu itu adalah orang yang sangat kita hormati misalnya, pasti kita akan rela mengeluarkan apapun yang penting tamu kita dalam keadaan bahagia, tamu kita senang. Apalagi kita tahu bahwasanya tamu kita datang membawa oleh-oleh yang sangat banyak. Tentunya pasti kita akan menyiapkan kamar terbaik untuk menginap di rumah kita. Kita akan membelikan makanan terbaik untuk mereka semua agar mereka bisa betah di dalam rumah kita. Kita akan memberikan jamuan-jamuan atau apapun saja yang bisa menyebabkan tamu kita bahagia dan senang tinggal di rumah kita. Begitu juga Ramadan. Ramadan kita ibaratkan sebagai tamu yang sangat luar biasa, tamu agung yang datang membawa oleh-oleh, membawa keberkahan, membawa hadiah yang sangat luar biasa banyak. Apa saja hadiahnya nanti akan kita jelaskan, yaitu apa-apa saja yang dibawa oleh bulan Ramadan, yang mana ketika bulan Ramadan pergi meninggalkan kita, maka hendaknya kita memanfaatkan semaksimal mungkin dari oleh-oleh yang dibawa tersebut. Perlu diketahui teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempersiapkan Ramadan bukan hanya dengan mempersiapkan makanan saja, bukan hanya mempersiapkan minuman saja, namun kita mempersiapkan dengan sebaik mungkin dengan tujuan kita, yaitu agar Ramadan tidak keluar dan kita dalam keadaan sia-sia. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan di zaman Rasulullah SAW sangat berbeda dengan Ramadan yang ada di zaman ini. Kita perlu tahu bahwasanya Ramadan di zaman Rasulullah SAW lebih susah dibandingkan Ramadan yang ada pada zaman ini. Dahulu syariat puasa disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tepat seperti bulan ini, yaitu bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah, yaitu tahun kedua setelah Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Karena 2 tahun Hijriah, ya tahun Hijriah berarti beliau sudah hijrah atau beliau saat itu tempatnya di Madinah Al-Munawwar. Kemudian setelah setelah bulan Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa taala takdirkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk melawan musuh-musuh dari kaum kafir Quraisy, yaitu perang Badar. Yang mana perang Badar ini adalah perang hidup mati, perang yang sangat luar biasa sekali, karena jumlah kaum muslimin ketika itu hanya sedikit sekali. Kaum muslimin hanya 313 orang, dan semua orang yang sudah memeluk agama Islam, mereka ikut hadir dalam perang Badar tersebut. Mereka melawan 1.000 orang lebih dari kaum kafir Quraisy atau 3-1. Jelas, pasti akan kalah kalau 3-1 kalau tidak dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah SAW dalam keadaan bulan Ramadan ketika itu, beliau harus menghadapi musuh dan baru saja disyariatkan puasa 1 bulan sebelumnya, maka Rasulullah SAW memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimenangkan dalam peperangan tersebut atau perang Badar tersebut. Sampai diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu
bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersebelahan, dan ketika itu Rasulullah menengadahkan tangannya sangat tinggi sekali. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimenangkan ketika perang Badar ini. Karena apa? Karena kalau mereka kalah dalam perang Badar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya kalah, maka sudah tidak ada lagi yang namanya Islam. Mungkin kita semua tidak memeluk agama Islam. Karena hanya segitu saja kaum muslimin dan semuanya mereka ikut dalam perang Badar tersebut. Sampai ada sebuah riwayat yang sangat masyhur bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma in tuhlak hadhil isabah falan tu'bad ba'dal yaum. Ya Allah, kalau semua pasukan ini kalah, tidak ada lagi yang akan menyembah Engkau ya Allah. Sudah tidak ada lagi Islam. Karena Islam hanya orang-orang itu saja yang ada dalam peperangan Badar. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala dengan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka Allah memenangkan perang Badar tersebut untuk kaum muslimin. Dan bahkan kita tahu bahwasannya orang yang ikut dalam perang Badar, orang yang beserta dengan Rasulullah SAW dalam perang Badar, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Terserah kalian mau berbuat apa saja setelah perang Badar ini, terserah. Karena aku sudah mengampuni kalian. Oleh karena itu, orang-orang yang ikut perang Badar ini adalah orang-orang yang istimewa. Dan di antara yang ikut perang Badar adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para khulafaur rasyidin, dan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Bahkan ada satu orang yang bernama Hatib ibn Abi Balta'ah. Ketika Fathu Makkah, beliau ingin menyelamatkan keluarganya yang ada di Mekah, dan beliau membocorkan sedikit strategi Fathu Makkah. Dan ketika itu adalah merupakan pengkhianatan yang sangat luar biasa. Tapi ketika akan dihukum oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menghukum Hatib ibn Abi Balta'ah. Karena apa? Karena Hatib telah ikut beserta dengan Rasulullah SAW dalam perang Badar. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin ampunan bagi orang yang ikut perang Badar. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita garis bawahi di sini adalah perbedaan antara Ramadan di zaman Rasulullah SAW dan Ramadan di zaman kita saat ini. Ramadan di zaman kita saat ini sangat mudah sekali, sangat gampang sekali. Kita panas, kita bisa masuk kamar, nyalain AC, atau kalau nggak punya AC, kita bisa nyalain kipas angin. Kita keluar rumah, kita kena angin, sepoi-sepoi, enak, dingin. Kemudian ketika kita capek, kita bisa tidur di atas spring bed, dan lain sebagainya. Dan itu semua adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita bisa bandingkan, kita berpuasa di Indonesia ini hanya sekitar 13 sampai 14 jam saja kurang lebih. Karena jam 5 kita sholat subuh atau awal mula kita tidak makan dan tidak minum. Kemudian sekitar jam 6.45 maka kita sudah berbuka puasa. Jadi sekitar 13 sampai 14 jam saja. Sedangkan di negara-negara lain itu ada yang sampai 17 jam, atau bahkan ada teman-teman waktu itu mengisahkan Antartika yang dingin-dingin banget itu, di Denmark, di Swedia, dan lain sebagainya, itu pernah dalam satu musim mereka berpuasa 21 jam. Nah, itu kita bisa bayangkan, buka puasa, belum makan, belum sholat maghrib, belum terawih, baru mau terawih udah sahur lagi, karena memang sangat lama sekali mereka berpuasa di sana. Oleh karena itu, kita harus bersyukur karena kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mana ketika bulan Ramadan mereka tetap harus menghadapi musuh ketika itu, namun kita diberikan keamanan oleh Allah Azza wa Jal, yang mana dengan keamanan itu insya Allah mampu membuat kita lebih bersemangat dalam bulan Ramadan. Kita perlu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya ajal kita masih diundur oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menikmati bulan Ramadan.
Dan ini adalah nikmat yang sangat besar, yaitu dipertemukannya dengan bulan Ramadan. Para salaf dahulu, mereka sebelum Ramadan tiba, mereka mempersiapkan jauh-jauh hari. Kalau sekarang Ramadan Hamin 4 atau Hamin 5 ya dari bulan Ramadan, apakah kita sudah persiapan, apakah kita sudah maksimal, ataukah belum? Atau bahkan mungkin 3 atau 4 hari lagi kita sudah masuk ke bulan Ramadan. Oleh karena itu, persiapan para salaf dahulu sebelum Ramadan tiba, yaitu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahum Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hamin 6 bulan agar dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Dan setelah itu, mereka bukan selesai di situ saja, tapi tsumma yad'una Allah sittata ashhur ayyataqabbalahu minhum. Dan H plus 6 bulan atau pasca Ramadan, mereka berdoa selama 6 bulan agar Allah Subhanahu wa taala terima amal suci mereka di bulan Ramadan. Mereka beramal, mereka berbuat, mereka berpuasa, mereka qiyamul lail, salat malam, mereka bersedekah, mereka melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, namun mereka tidak pede dan tidak lantas menganggap bahwasanya, oh pasti diterima amal perbuatan saya, tidak. Tapi mereka tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amal soleh mereka. Kita tahu sama-sama bahwasanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, mereka berdua diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Yang diperintahkan adalah Nabiullah, yang dibangun adalah Baitullah, yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara kasat mata pasti mereka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal perbuatan mereka. Oh, sudah pasti dong. Namanya juga yang berbuat nabi, yang dibangun adalah Ka'bah, Baitullah, dan yang memerintahkan langsung Allah. Tapi mereka tidak kepedean, mereka tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam meninggikan pondasi-pondasi Ka'bah, mereka berdoa kepada Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal soleh kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar dan Engkau maha mengetahui. Jadi seorang nabi berbuat sesuatu yang sangat luar biasa dan tidak diperintahkan kepada orang lain, kecuali mereka berdua, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi mereka tetap berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal soleh kami. Karena apa? Karena orang yang beramal soleh, pastinya kita semua berharap agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salah seorang salaf mengatakan bahwasanya, kalau aku tahu secara yakin bahwasanya amal solehku satu saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hal itu lebih aku banggakan, lebih aku bahagia dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Jadi subhanallah, dengan satu amal soleh yang pasti diterima, dan dia mengetahui hal tersebut, maka dia lebih bahagia dibandingkan dia mendapatkan dunia dan seisinya. Jadi kita memang kita tidak boleh berendah diri, namun kita tetap harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik bahwasanya amalan kita insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tetap harus berdoa agar amalan kita diterima oleh Allah, dan kita tidak kegeeran bahwasanya amalan kita pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seberapa besar pahala puasa Ramadan? Kita perlu tahu bahwasanya pahala puasa Ramadan sangatlah besar sekali. Saya akan memberikan contoh, andai kata kita ketemu seseorang yang sangat dermawan misalnya, kita berikan contoh misalnya raja di Arab Saudi atau raja dimanapun yang sangat dermawan sekali. Kemudian dia mengatakan kepada kita, kamu mau saya kasih 1 juta rupiah, apa hadiah khusus dari saya? Tentunya pasti kita akan mengharapkan hadiah khusus dari dia. Karena apa?
Bisa jadi hadiah khususnya yaitu kita berangkat haji, menjadi tamu raja, atau kita mendapatkan pelayanan yang sangat luar biasa ketika kita umroh, ketika kita haji. Tentu kita mengharapkan pahala atau kita mengharapkan hadiah khusus dari orang tersebut. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan di dalam sebuah hadis qudsi yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali ibni Adam yudha'af." Semua amalan-amalan soleh dari Bani Adam, dari kita semua manusia, akan dilipat gandakan. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Sesungguhnya satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Subhanallah ya. Kita berbuat sangat sedikit sekali tapi dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala bisa dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih. Kalau puasa itu adalah khusus untukku kata Allah Subhanahu wa taala dan akulah yang langsung memberikan pahala tersebut. Jadi seperti kita ibaratkan tadi ya, mau hadiah khusus dari Allah Subhanahu wa taala atau hadiah hanya dilipat gandakan 10 sampai 700. 10 sampai 700 saja itu sudah banyak. Apalagi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih dari itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat maha pemberi dan Allah Subhanahu wa taala sangat dermawan memberikan sesuatu kepada semua hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita disuruh milih sama Allah, mau pahala 10 sampai 700 kali lipat atau pahala khusus dari Allah, pastinya kita akan memilih pahala khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha memberikan kepada hambanya apa yang tidak ia pikirkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah untukku kata Allah Azza wa Jal dan akulah yang langsung memberikan ganjaran bagi orang-orang yang berpuasa tersebut. Kenapa Allah Subhanahu wa taala langsung yang memberikan ganjaran tersebut? Karena orang tersebut mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa yaitu yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang-orang tersebut mampu atau orang-orang yang berpuasa mampu untuk meninggalkan makan, meninggalkan minum dan meninggalkan syahwatnya ketika bulan Ramadan min ajli karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang berpuasa itu berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Kalau kita sholat, teman-teman kita tahu, minimal teman kita sekamar atau teman kita serumah atau keluarga kita, oh dia sudah sholat. Kalau kita membayar zakat, diketahui misalnya, semua orang mengetahui, oh makasih ya sudah ngasih, oh makasih ya sudah berbagi, dan itu orang lain tahu. Kalau kita berhaji atau berumroh, lebih-lebih lagi. Semua orang pastinya ketahui. Apalagi kalau dia update status, dia kirim-kirim foto, dan lain sebagainya. Lebih tahu lagi bahwasannya dia sudah haji dan sudah umroh. Nah, kalau puasa, ini tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mau masuk ke kamar, kemudian dia mau minum tanpa ada yang tahu, dan tidak akan ada yang tahu ya kalau dia mau minum tanpa sepengetahuan orang lain. Dia mau makan sembunyi-sembunyi ya tidak ada yang mengetahui kalau dia makan. Jadi yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah memberikan ganjaran yang sangat luar biasa karena ibadah puasa ini tidak ada yang mengetahui kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir hadis tersebut lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan, yaitu yang pertama farhatun inda fitrihi, dia berbahagia ketika dia berbuka puasa. Ya kita bayangkan setelah 13-14 jam kita tidak makan, kita tidak minum, kita menjaga syahwat kita. Kemudian ketika berbuka puasa maka kita sangat bahagia sekali karena kita diberikan rezeki lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan, untuk minum, dan untuk melampiaskan syahwat kita secara halal. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berikan dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika berbuka puasa dan kebahagiaan yang kedua yaitu wa farhatun inda liqa'i rabbih, ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa besar.
Kalau kita ketemu orang-orang yang paling dihormati di negara ini, misalnya kita ketemu presiden, pasti kita sangat senang. Kita ketemu wakil presiden, kita ketemu keluarga-keluarga orang-orang yang sangat luar biasa di negeri ini, pasti kita senang. Apalagi kita bertemu dengan Allah Azza wa Jal, pasti kita sangat berbahagia. Makanya Allah katakan di sini wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah bagi kita semua untuk mencapai derajat ketakwaan. Dan derajat ketakwaan ini tidak gampang kita peroleh. Kita harus mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan yang sangat luar biasa sekali, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi, yang diwajibkan berpuasa bukan cuma umat Nabi Muhammad SAW saja, bukan. Jadi kita tidak usah menganggap kok umatnya Rasulullah ini susah banget ya. Disuruh puasa, disuruh sholat, disuruh bayar zakat, disuruh haji. Enggak. Tapi ibadah puasa ini sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian dengan satu tujuan, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena derajat yang paling tinggi dan yang paling mulia adalah derajat seseorang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling baik dari kita semua adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling inna akramakum, yang paling mulia, yaitu orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak tata cara kita untuk memperoleh ketakwaan, yaitu dengan selalu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan atau menjelaskan as-shalawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Satu sholat ke sholat yang lain, satu Jumat ke Jumat yang lain, satu Ramadan ke Ramadan yang berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Mukaffiratun lima bainahun, penghapus dosa di antara keduanya dengan satu syarat, idajtuni batil kabair, kalau mereka semua menjauhi dosa-dosa besar. Nah, jadi kita semua harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi dosa-dosa besar. Nah, apa saja dosa-dosa besar? Yaitu yang pertama, kita menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah dosa yang paling besar, yaitu syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Jadi kita harus memurnikan tauhid kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh menduakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh percaya kepada selain Allah Azza wa Jalla, kita tidak boleh menggantungkan diri kita kepada selain Allah. Kita berharap kepada atasan kita, kepada bos kita, kepada customer kita, nggak boleh. Kita hanya harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian di antara dosa besar berikutnya yaitu seseorang tidak sholat, dan tidak sholat ini adalah dosa yang sangat luar biasa besar. Biasanya orang hanya melihat bahwasanya oh nggak apa-apa lah nggak sholat, yang penting dia berbuat baik. Nah itu adalah kesalahan yang sangat luar biasa, fatal sekali. Karena yang membedakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Yang membedakan kita dengan orang kafir adalah sholat. Wa man tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguhnya ia telah kafir. Sampai orang-orang bilang, oh dia nggak apa-apa kalau nggak sholat, yang penting dia nggak mencuri. Padahal dosa mencuri jauh lebih ringan daripada dosa meninggalkan sholat. Oh nggak apa-apa kok dia nggak sholat, yang penting dia nggak selingkuh.
Padahal dosa dia berzina, selingkuh itu jauh lebih ringan dibandingkan dosa dia meninggalkan sholat. Dan sholat ini adalah tiang dari agama yang mana seseorang agamanya tidak akan sempurna. Kemudian, ya mas kalian yang dirahmati, fokus maksimal agar kita mendapatkan ketakwaan. Dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain sholat tadi, maka kita perlu tahu bahwasanya puasa adalah salah satu dari rukun Islam juga. Dan kalau kita sengaja untuk tidak berpuasa, maka kita sudah melakukan dosa yang sangat besar sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Jadi berpuasa ini hukumnya adalah wajib 30 hari selama bulan Ramadan, 30 atau 29 hari selama bulan Ramadan, tergantung dari ru'yatul hilal atau keputusan pemerintah apakah puasanya 30 hari atau 29 hari. Dan ini adalah kewajiban bagi yang meninggalkan puasa tanpa ada udzur syar'i, tanpa ada udzur yang dibenarkan, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa besar. Dan siapa saja yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, yaitu orang-orang yang sakit misalnya. Faman kana minkum maridhon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa dari kalian yang tidak mampu berpuasa karena sedang sakit misalnya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Kalau dia musafir, maka dia boleh untuk tidak berpuasa dengan satu syarat, fa'iddatun min ayyamin ukhor, yaitu harus diganti di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Kemudian di antara orang lainnya yang tidak mampu untuk berpuasa, seperti dia misalnya sudah tua, atau dia mempunyai penyakit komorbid misalnya, mempunyai penyakit yang memang sama sekali dia tidak mampu untuk berpuasa. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan barang siapa yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia membayar fidyah, yaitu memberikan satu porsi makan kepada fakir miskin di setiap hari yang ia tinggalkan. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kemungkaran ya, ada orang-orang yang tidak berpuasa dan dia sengaja untuk tidak berpuasa dengan alasan yang bukan syar'i ya. Misalnya dia, ya karena saya nggak sahur tadi makanya saya nggak berpuasa. Padahal dia kuat dan dia mampu untuk tidak berpuasa. Maka kita harus menegur secara baik-baik. Karena kalau kita melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Kalau dia melihat kemungkaran tersebut. Fa illam yastati' fa bilisanihi, kalau dia tidak bisa untuk merubah dengan tangannya karena misalnya orang itu lebih tua dari kita atau orang itu bukan anak kita atau anak tetangga dan lain sebagainya, maka kita bisa untuk menegurnya dengan lisan kita. Falyughayyirhu bilisani. Kalau tetap kita tidak bisa menegurnya dengan lisan kita misalnya, maka wa in lam yastati fa biqalbihi. Kalau tidak bisa untuk menegur dengan lisannya, maka hendaklah dia menegur dengan hatinya atau dia mengingkari hal tersebut dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan orang yang mengingkari dengan hati adalah orang yang masih mempunyai iman walaupun imannya sangat lemah sekali karena memang dia tidak bisa. Misalnya dia ngelihat, oh kok warung ini sangat ramai sekali ketika di bulan Ramadan, yang beli semuanya orang-orang yang pakai peci misalnya, bapak-bapak yang sedang dalam keadaan bulan Ramadan tapi dia tidak berpuasa, ya udah kita bisa mengingkari di dalam hati saja. Karena memang itu adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu makan dan minum di tengah bulan Ramadan. Kemudian kita akan masuk kepada pembahasan inti, apa yang harus kita persiapkan agar Ramadan kita tidak hilang tanpa kesan. Yaitu banyak sekali yang perlu kita persiapkan agar Ramadan kita tidak hanya kita lalui begitu saja. Ya udah habis selesai bulan Ramadan, ya udah selesai aja bulan Ramadan. Tidak ada kesan, tidak ada sesuatu yang istimewa. Padahal kita tahu sama-sama bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat spesial.
Bulan Ramadan membawa keberkahan yang sangat banyak sekali bagi kita semua. Dan kita perlu tahu, kalau bukan bulan Ramadan yang menyadarkan kita, kalau bukan bulan Ramadan yang membuat kita baik, yang membuat kita lebih soleh, mau bulan apa lagi? Mau nunggu bulan Sya'ban, mau nunggu bulan Safar, mau nunggu Rabiul Awal, nggak mungkin juga kan? Karena kita insya Allah paling soleh ketika di bulan Ramadan. Kita bisa untuk berbuat sesuatu yang sangat luar biasa, dan bahkan ada keutamaan-keutamaan Ramadan yang akan kita jelaskan nanti. Persiapan agar Ramadan tidak hilang tanpa kesan. Ya, kita harus mempersiapkan agar Ramadan tidak hilang tanpa kesan, yaitu yang pertama dengan persiapan ruh. Kita mempersiapkan jiwa kita. Yang kedua yaitu dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dengan bersyukur dan bergembira, dan yang keempat dengan menyusun rencana terbaik. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu persiapan ruh atau persiapan jiwa kita. Dengan apa? Dengan kita memperbaiki akidah kita. Kita menjauhi dari kesyirikan-kesyirikan. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan, barang siapa yang masih percaya kepada orang-orang lain, percaya kepada orang pintar, paranormal, dan lain sebagainya, hendaknya menjauhi kesyirikan dari sekarang. Barang siapa yang masih mengkultuskan satu tempat, mengkultuskan satu orang, maka hendaklah dia menjauhi hal tersebut. Kita memperbaiki akidah kita, kita menjadikan bahwasannya akidah kita benar-benar murni, kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Sungguhnya segala apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, dari sholat, dari ibadah-ibadah, dari hidup kita, dari mati kita, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak ada tandingan apapun bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu tazkiyatun nufus, yaitu kita membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita. Kita selalu meninggalkan penyakit-penyakit hati. Kita tahu sangat banyak sekali penyakit hati, di antaranya riya. Kita ingin dilihat sama orang, kita ingin dipuji sama orang, sum'ah juga, kita pengen nama kita didengar oleh orang-orang. Kemudian di antara penyakit hati lainnya yaitu hasud, iri, dengki atas apa yang dicapai oleh seseorang. Kok bisa ya dia hebat banget? Kok bisa ya diiringi dengan rasa iri dan dengki, dengan rasa hasud, dan itu sangat tidak baik sekali. Kemudian selain dengki, iri, ria, sum'ah, dan lain sebagainya, yaitu sombong. Kita tidak boleh menyombongkan diri kita dan menganggap bahwasanya diri kita yang menyebabkan kita hebat. Enggak. Dan semua itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah pentingnya dari tazkiyatun nufus atau membersihkan hati kita. Dan yang ketiga yaitu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Tahrim ayat 8, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha." Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Karena kalau kita bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan dengan kita bertaubat, Allah akan memasukkan kita ke dalam surga, yang mana surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai yang sangat indah sekali. Oleh karena itu, jamaah sekalian, dengan kita memperbaiki akidah, menjauhi kesyirikan, mentazkiyah diri kita dengan tazkiyatun nufus atau membersihkan hati kita, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dengan itu kita bisa melalui Ramadan dengan sebaik mungkin. Bagaimana caranya? Yaitu Allah akan mempermudah kita. Hati kita sudah tidak ada hasutnya, tidak ada sombongnya, tidak ada ingin dipuji, tidak ada ingin didengar, tidak ada ingin ya mendapatkan sesuatu dari orang. Maka dengan itu kita lebih mudah untuk menjalani bulan Ramadan.
Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah doa, dan kita perlu tahu bahwasanya kita semua mempunyai senjata yang sangat luar biasa, yaitu doa. Dan doa adalah ibadah. Rasulullah SAW menjelaskan ad-du'a huwal ibadah, atau dalam lafaz hadis lainnya ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Atau doa sendiri itu adalah termasuk ibadah. Dan doa adalah senjata kaum mukminin, yaitu ad-du'a silahul mukmin, senjata bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus memperbanyak doa karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi anni, wahai Rasulullah, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang aku atau tentang Allah, fa inni qarib. Sesungguhnya aku sangatlah dekat dengan hamba-hamba. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa-doa dari hambaku idza da'an. Nah, ini kita harus garis bawahi. Kalau dia meminta. Nah, kalau dia tidak meminta, ya gimana mau dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita harus berdoa dan kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling lemah, orang yang paling tidak mampu adalah orang yang tidak mampu berdoa. A'jazun nas man ajiza 'anid du'a. Seseorang yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu untuk berdoa. Kalau cuma doa saja dia tidak mampu, apalagi yang lain. Doa ini kita tidak perlu dalam keadaan berwudu, tidak perlu dalam keadaan berdiri, tidak perlu di masjid, bisa dimanapun, sambil berdiri bisa, sambil duduk bisa, sambil tiduran juga bisa kita berdoa kepada Allah. Oleh karena itu, a'jazun nas, orang yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu berdoa. Jadi kita harus semaksimal mungkin untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama, bahwasanya beliau ketika sebelum bulan Ramadan maka beliau berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami sampai di bulan Ramadan. Dan ada asar dari para sahabat yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allahumma sallim li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, sampaikanlah aku sampai bulan Ramadan dan sampaikanlah Ramadan itu agar aku dapat menemui bulan Ramadan tersebut, wa tasallamhu minni mutaqab, agar aku diterima amalan-amalan. Memang bab doa ini adalah bab lafaz atau dengan redaksi apapun doa ya, dengan pakai bahasa Indonesia, bahasa daerah dan lain sebagainya, dengan bahasa Arab tentunya yang lebih utama, apalagi doa-doa tersebut adalah doa yang maksur dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Namun bab doa ini sangat luas sekali, setiap orang bisa berdoa dan setiap orang bisa meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk salah satu yang kita berdoa yaitu agar kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan kita bisa beribadah semaksimal mungkin di bulan Ramadan tersebut. Kemudian di antara doa lainnya yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika melihat hilal, maka beliau berdoa, dan ini hilal bulan apapun ya, bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya. Maka ketika beliau melihat hilal, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman, atau dalam redaksi lain bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Dan itu adalah doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan ini hadisnya hadis hasan. Kemudian teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
di antara yang wajib kita lakukan agar Ramadan tidak keluar dari kita dalam keadaan sia-sia atau kita tidak membawa apapun, yaitu kita harus bersyukur dan bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu beliau yubashiru ashabah atau memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan tersebut, dan dengan 3 kondisi yang Allah Subhanahu wa taala bikin, yaitu yuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tughallu fihi syayatin. Atau dalam riwayat lainnya wa sufidatis syayatin, yaitu setan-setan dibelenggu, setan-setan dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sudah disesuaikan oleh Allah. Jadi kita patut berbahagia, patut bersyukur, dan patut bergembira atas datangnya bulan Ramadan karena sudah dikondisikan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Maka dari itu kita agar berbuat sebaik mungkin, beribadah sebaik mungkin. Kalau dalam kondisi yang sangat luar biasa ini, setan tidak ada, pintu neraka ditutup, kita tetap tidak bisa beribadah, maka di bulan apa lagi kita bisa beribadah kalau kita tidak bisa beribadah di bulan Ramadan. Kemudian yang harus kita lakukan agar tidak sia-sia kita keluar dari bulan Ramadan, yaitu kita menyusun rencana, dan di antara rencananya yaitu pertama kita harus merencanakan bahwasanya kita berpuasa selama 30 hari. Jangan ada sedikit pun kita niat kita akan bolong, walaupun 1 hari, 2 hari, dan lain sebagainya, jangan. Karena kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa 30 hari lamanya atau 1 bulan penuh selama bulan Ramadan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di bulan Sya'ban beliau sudah berpuasa, dan puasa beliau bisa dibilang hampir 1 bulan. Ketika itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban full, bisa dibilang hampir full. Nah, tapi di dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menegaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Ramadan illa qalila, kecuali sedikit saja beliau tidak berpuasa. Jadi kita harus menyusun rencana agar berpuasa 30 hari di bulan Ramadan. Dan yang kedua, kita berusaha untuk khatam Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran, dan kita tahu sama-sama bahwasanya Quran adalah pemberi syafaat bagi kita di hari kiamat nanti. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat nanti. Bagi siapa diberikan syafaat? Bagi orang yang membaca, li ashabi, atau orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, maka akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita perlu tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, dan semua dari kita insya Allah bisa khatam Al-Quran. Ada orang-orang lain, mereka mampu menghatamkan Al-Quran. Karena mereka mempunyai waktu sama dengan kita, 24 jam. Kalau mereka mampu, kenapa kok kita tidak mampu? Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah berbagi iftar, yaitu kita berusaha untuk berbagi kepada sesama kaum muslimin, yaitu dengan memberikan atau menyisihkan sebagian dari harta kita atau sebagian dari makanan kita untuk orang-orang yang berbuka puasa. Karena manfaat fattara iman, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang, maka pahalanya sangat luar biasa besar sekali, yaitu mendapatkan pahala sebagaimana puasanya orang tersebut, tanpa mengurangi pahala puasa kita sedikit pun. Jadi kalau kita memberikan bukaan, yang memberikan takjil atau iftar, baik itu makanan takjilnya saja, kurma atau nasi bungkus atau apapun juga,
maka kita mendapatkan pahala sebagaimana pahala mereka berpuasa. Misalnya kita memberikan 5 nasi bungkus, ya kita mendapatkan 5 pahala berpuasa plus pahala puasa kita sendiri. Kemudian kita berbagi kepada satu masjid, maka kita mendapatkan pahala satu masjid tersebut yang memakan makanan dari kita. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yaitu selain berbagi iftar, karena berbagi iftar itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga orangnya sangat dermawan dan beliau ajwada ma yakunu fi Ramadan. Beliau paling dermawan ketika bulan Ramadan. Jadi kita menyisihkan harta kita dari sekarang misalnya 200.000, 300.000 dengan niat kita memberikan iftar kepada orang-orang yang berpuasa dan kita bagikan di masjid-masjid, di panti asuhan, di tempat-tempat manapun yang mereka lebih membutuhkan. Kemudian yang keempat yaitu memperbanyak zikir, dan zikir ini seperti dengan doa yaitu tidak susah. Ketika Rasulullah SAW ditanya, fa ayyus shaimina a'dhamu ajran, orang puasa seperti apa yang paling besar pahalanya? Maka dikatakan aktsaruhum lillahi dzikran, yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ditanya orang haji siapa yang paling afdol, sama juga jawaban Rasulullah yaitu aktsaruhum lillahi dzikran, yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam sehari semalam beliau bisa beristighfar lebih dari 100 kali. Wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Dalam satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Jadi kita harus memperbanyak zikir, dan zikir ini bisa kita lakukan bagaimanapun caranya, kita bisa melakukan zikir tersebut. Dan yang terakhir, poin yang terakhir yaitu kita memaksimalkan untuk mencari Lailatul Qadar, yaitu satu malam yang lebih utama daripada 1.000 bulan. Lailatul Qadri khairun, atau lebih utama. Bukan Lailatul Qadar sama dengan 1.000 bulan, tapi Lailatul Qadri khairun, lebih utama dari 1.000 bulan, atau kurang lebih sekitar 83 tahunan. Jadi kita yang umurnya belum sampai 83 tahun, andai kata kita mendapatkan Lailatul Qadar atau satu malam Lailatul Qadar tersebut, maka kita mendapatkan pahala yang sangat luar biasa, keutamaan yang sangat luar biasa, lebih utama dari 1.000 bulan. Jadi kita-kita yang masih mau beli baju lebaran, yang masih mau persiapan untuk Ramadan, persiapannya jangan di 10 hari terakhir. Jadi kita beli baju lebarannya dari sekarang, beli kue lebarannya dari sekarang. Jadi ketika 10 hari akhir kita fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya 10 hari awal, 10 hari pertengahan juga kita harus fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang memudahkan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar yaitu 3 amalan. Yang pertama yaitu memperlama sholat sunnah ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu sholat malam, dan kalau kita bisa sholat malam dengan imam, ya alhamdulillah. Kalau tidak bisa, maka kita bisa sholat malam sendiri dan menambah sholat malam sendiri di rumah kita. Dengan cara apa? Kalau kita tidak ada hafalan Quran misalnya, maka kita sholat, nggak apa-apa, kita sholat sambil membuka Al-Quran. Kita membaca Al-Fatihah, kemudian setelah itu kita membuka Al-Quran, kita baca di lembaran atau halaman yang kanan misalnya, dari atas sampai bawah, kemudian kita ruku, Bismillahirrahmanirrahim, liman hamidah, sujud dan seterusnya sampai rakaat kedua. Kemudian setelah salamnya kita membaca lagi, dan itu insya Allah diperbolehkan karena mungkin keterbatasan hafalan kita. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan akhiri dengan kita harus memperbanyak ya membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir, dan memperbanyak sholat malam. Jadi 3 ini ya, 3 ini intinya. Kalau ibu-ibu misalnya bilang, oh kita kan nggak bisa iktikaf seperti laki-laki, kita kan susah, kita kan banyak kewajiban, kita kan banyak kerjaan di rumah, maka ibu-ibu bisa melakukan mandiri hal ini 3, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, dan memperbanyak atau memperlama sholatul qiyam di malam hari. Kalau kita tidak bisa untuk membawa Al-Quran kemana-mana, maka kita bisa download aplikasi-aplikasi Al-Quran yang ada di HP-HP.
dan insya Allah itu cukup membantu kita untuk menghatamkan Al-Quran. Karena kalau Al-Quran kita nggak bisa bawa kemana-mana, tapi kalau HP tidak mungkin kita tidak bawa kemana-mana. Pasti kita bawa ke mana-mana. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua dan agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa-apa permohonan kita dan menyampaikan kita di bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Barakallahu fikum ya Syekh. Masya Allah, penyampaian materi yang sangat luar biasa. Mulai dari Ramadan adalah tamu yang sangat agung, kemudian sejarah disyariatkannya puasa, syariatnya bulan Ramadan, kemudian diturunkannya Al-Quran, sampai rencana-rencana, plan-plan yang harus kita siapkan dari sebelum mulai Ramadan. Baik, kita beranjak ke acara berikutnya, sesi tanya jawab. Kepada Ikhwan bisa buka kamera, kemudian langsung tanyakan kepada Syekhnya. Untuk akhwat bisa chat di kolom komentar. Silakan kepada audiens peserta. Ini dari Ana dulu, Syekh. Pertama, pertanyaannya, bagaimana apabila seseorang meninggalkan beberapa puasa Ramadan di tahun sebelumnya, akan tapi orang ini tidak mengetahui berapa banyak puasa yang dia tinggalkan. Jadi kalau misalnya emang harus digantikan dengan puasa, nggak tahu seberapa banyak. Jadi bagaimana, Syekh? Mohon. Ya, barakallahu fikum. Untuk pertanyaan ini, apabila seseorang dia tidak tahu beberapa lama dia meninggalkan bulan puasa, tentunya kita harus tahu dulu apa alasannya kenapa dia meninggalkan puasa tersebut. Andai kata dia meninggalkan puasa tersebut karena suatu udzur syar'i misalnya, maka dia wajib untuk mengganti puasa tersebut. Kalau dia bisa untuk mengira-ngira, misalnya dia selama 1 tahun kemarin betul-betul dia sakit dan dia tidak bisa untuk berpuasa sama sekali. Oh ya udah berarti dikira-kira 30 hari atau 29 hari. Tapi biar aman maka kita mengira-ngira 30 hari. Maka dia harus membayar puasa tersebut selama 30 hari. Kalau di ketika itu dia mempunyai penyakit yang mana dokter ketika itu mengatakan misalnya kamu mulai saat ini tidak boleh berpuasa sama sekali. Dan ternyata setelah dia tidak berpuasa selama 1 bulan, dan ketika itu dia sudah membayar fidyah, memberikan makan 30 orang fakir miskin, maka setelah itu keajaiban Allah Subhanahu wa taala muncul dan kita semua tidak memungkiri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan apapun. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu untuk melakukan apapun. Ternyata penyakitnya dia yang sangat luar biasa parah ini dinyatakan sembuh dan mulai sekarang dia bisa untuk berpuasa lagi. Apakah dia harus mengganti yang sebelum-sebelumnya? Tidak. Karena dia sudah membayar fidyah ketika itu. Namun berbeda cerita dengan ibu-ibu hamil misalnya ya. Ibu-ibu hamil kemudian tahun depannya menyusui, terus tahun depannya hamil lagi, terus tahun depannya menyusui lagi, dan seterusnya begitu-begitu, maka dia harus mengira-ngira berapa utang puasa yang dia tinggalkan. Dan dia di dalam dua perbedaan pendapat ulama ya, ada yang mengatakan apakah ibu hamil boleh cukup membayar fidyah saja atau ibu hamil harus mengganti puasa. Wallahu a'lam, ana lebih condong kepada ibu hamil harus mengganti puasa tersebut, harus mengkodok puasa tersebut ketika dia sudah bisa untuk mengkodok puasa tersebut. Dan juga ini bagi ibu-ibu misalnya yang nanti akan hamil dan akan menyusui dan akan hamil lagi dan lain sebagainya, maka kita perlu tahu bahwasanya ketika di tahun pertama misalnya dia tidak bisa berpuasa karena dia kondisinya sangat lemah, maka harus dicatat berapa hari dia tidak berpuasa. Dan kalau dia sudah agak enakan, maka hendaklah dia berpuasa. Kemudian ketika menyusui juga seperti itu. Misalnya anaknya baru lahir dan berumur 1 bulan atau 2 bulan, maka dia lihat dulu ya, kalau dirinya mampu untuk menyusui sambil berpuasa, maka itu lebih baik. Karena apa? Karena kalau tidak, ini hutangnya akan bertumpuk, bertumpuk, dan bertumpuk, dan akan susah untuk
bayar ketika setelah dia selesai menyusui. Jadi kita lihat ya, kalau anak-anak itu kan biasanya di atas 6 bulan itu sudah ada namanya MPASI, makanan pendamping ASI. Jadi ibu-ibunya juga harus mempersiapkan. Pertama dia harus sahur, kalau bisa jangan tidak sahur. Yang kedua, ketika sahur dia harus mencukupi protein, karbohidrat, vitamin, dan lain sebagainya agar dia kuat untuk berpuasa. Ketiga, ketika di bulan Ramadan di siang hari usahakan dia untuk tidur siang, untuk istirahat, agar dia kuat untuk menjalani puasa tersebut dalam keadaan menyusui misalnya. Kemudian setelah itu juga dia berbuka puasa, juga mencukupi karbohidratnya, mencukupi vitaminnya, dan lain sebagainya. Dan ini biasanya khusus bagi ibu-ibu ya, kalau laki-laki tidak mengalami hal ini, biasanya dia kalau sakit atau tidak mampu untuk berpuasa hanya beberapa saat saja, dan setelah itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengganti puasa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum. Jazakumullah khair, Syekh. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari audiens. Bismillah. Assalamualaikum, Syekh. Bagaimana hukumnya meletakkan aplikasi Al-Quran di dalam HP? Sebagaimana kita tahu bahwa kita pergi ke tempat umum seperti mall, mewajibkan kita membawa HP ke dalam kamar mandi. Apakah ini terhitung membawa Al-Quran ke dalam kamar mandi? Mohon penjelasannya, Syekh. Barakah. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Pernah seorang ulama di Arab Saudi ditanya, wahai Syekh, kok bisa kita disuruh untuk mendownload Al-Quran di dalam HP? Padahal kan Al-Quran itu kita bawa ke dalam kamar mandi, kita bawa ke toilet, dan lain sebagainya. Terus Syekh itu menjawab, antum hafal Quran nggak? Hafal. Hafal surat Al-Fatihah? Hafal. Hafal Qul Huwallahu Ahad? Hafal. Ya udah sebelum kamar mandi, buka otak ente, taruh di luar, terus masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, pasang lagi otaknya. Kan nggak mungkin kan? Karena memang kita diberikan hafalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak mungkin naruh hal tersebut di luar kamar mandi. Begitu juga HP. HP kita tidak buka Al-Qur'annya ketika di dalam kamar mandi, kita tidak membaca Al-Qur'annya di dalam kamar mandi, tapi kita hanya membawa fisik HP saja. Dan HP bukanlah mushaf, sangat berbeda ya. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya kalau perempuan sedang datang bulan, sedang haid, maka dia boleh untuk membaca Al-Quran dari HP. Dan ini pendapat sebagian ulama. Dan dia tetap tidak boleh untuk memegang mushaf, perempuan yang sedang haid. Namun berbedanya dengan HP diperbolehkan karena HP bukanlah mushaf. Namun kalau kita membaca Al-Quran dari HP, insya Allah kita tetap mendapatkan pahala. Seperti contohnya, kita di kantor, ketika waktu break, kalau kita megang Al-Quran, membaca Al-Quran, sebagian orang mungkin ngelihat, tuh ini so alim lah, atau apalah, memegang Al-Quran lah. Tapi kalau kita megang HP, insya Allah nggak akan ada yang protes. Ketika waktu break itu nggak akan ada satupun yang bilang, kamu kok megang HP? Karena semua dari kita pasti akan megang HP ketika waktu break. Nah, apa yang kita lakukan di HP tersebut? Yaitu kita membaca Al-Quran. Jadi kita tidak hanya fokus kepada sosial media saja, tapi kita membaca Al-Quran dari HP tersebut. Jadi insya Allah HP yang ada Al-Qurannya dibawa ke kamar mandi, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair, Syekh. Lanjut ke soal berikutnya. Bismillah. Izin bertanya, Syekh. Bagaimana hukumnya apabila seorang melakukan suatu ibadah karena ibadah ini merupakan suatu adat. Jadi bukan, contohnya senyum. Semua orang melakukan senyum karena ini merupakan sebuah etika, dan ada sebagian orang yang tahu bahwa senyum merupakan ibadah, dan ada sebagian orang yang belum tahu senyum merupakan ibadah. Nah, bagaimana hukumnya melakukan ibadah ini tanpa mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah ibadah? Dan apakah hukum ini berlaku di perbuatan maksiat? Mohon penjelasannya, Syekh. Iya, pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama kita harus tahu perbedaan antara ibadah dan adat. Nah, apa perbedaannya antara ibadah dan adat? Yaitu misalnya seseorang melakukan sebuah ibadah atau seseorang melakukan sebuah adat. Yang ibadah dapat pahala, yang adat tidak dapat pahala.
Yang membedakan antara keduanya adalah hanya niat saja. Jadi kalau seorang masuk ke kamar mandi, ngidupin shower, terus mandi di bawah shower pakai sabun dan lain sebagainya, dibilas, terus keluar, dan dia menganggap bahwasanya itu dia tidak meniatkan hal itu sebagai ibadah, ya udah dia nggak dapat pahala. Tapi kalau dia sebelum mandi, dia niatkan, ya Allah, aku nih mau mandi, dengan itu insya Allah aku lebih kuat untuk sholat duha, lebih kuat untuk berbuat amalan-amalan soleh. Dengan sebelum aku mandi, insya Allah aku lebih kuat untuk mencari nafkah, untuk anak istriku, dan lain sebagainya. Maka ketika dia masuk, sama, masuk kamar mandi, ngidupin shower, membasahi badan, pakai sabun, selesai, bilas, keluar, dia dapat pahala. Apa bedanya? Yaitu niat. Jadi yang membedakan antara ibadah dan adat adalah niat. Kalau seseorang meniatkan bahwasanya dia senyum, bahwasanya senyum itu adalah ibtisamatu fi wajhi akhika shadaqah, bahwasanya kita senyum kepada orang lain, kepada sesama kita, kepada kerabat kita merupakan sodakoh, maka dengan itu insya Allah Allah memberikan kita pahala. Jadi niatnya, jadi tergantung antara ibadah dan adat, yang membedakan adalah niat. Dan yang kedua, kalau dia niat untuk melakukan maksiat, tapi dia belum melakukan maksiat, atau bahkan dia mengcancel maksiat tersebut, maka justru Allah Subhanahu wa taala memberikan dia pahala. Nah, jadi orang yang menhamma, barang siapa yang ingin untuk melakukan maksiat, kemudian dia tidak jadi melakukan maksiat, maka dia dituliskan satu kebaikan untuk orang tersebut. Berbeda dengan kebaikan, kalau seorang tersebut baru niat aja nih, baru niat, ya Allah, nanti siang saya insya Allah mau ngasih bapak-bapak yang jaga parkir itu es teh misalnya, siang dia sangat luar biasa kepanasan. Nah, tentunya bukan di bulan Ramadan ya, siang-siang. Nah, terus kita niat, dan ternyata yang dagang es teh itu tutup, atau bapak tukang parkir itu nggak ada. Maka dia sudah mendapatkan pahala karena dia sudah berusaha untuk, atau sudah berniat untuk berbuat kebaikan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair, Syekh, atas jawabannya. Kita bacakan soal berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum. Ustadz, izin bertanya. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya mencicipi makanan ketika puasa? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bolehkah suntik insulin atau infus saat berpuasa? Syukran Ustadz, mohon penjelasannya. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang pertama, hukumnya mencicipi makanan ketika puasa. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya diperbolehkan untuk mencicipi makanan, tapi di ujung lidah saja, untuk mengetahui rasa dari makanan tersebut. Nah, biasanya nih, khususnya biasanya buat ibu-ibu ya, agar makanan tersebut tidak terbuang percuma ketika sudah dihidangkan, karena rasanya sangat berbeda. Tentunya setelah kita cicipi di ujung lidah, maka kita meludah atau membersihkan apa-apa yang sudah kita jilat tersebut. Jadi tidak boleh sampai masuk ke dalam kerongkongan. Dan pertanyaan kedua, apakah boleh suntik insulin atau infus saat bulan puasa? Kalau hal itu harus dilakukan, dan pertama harus kita tahu dulu ya, segala sesuatu cairan yang masuk ke dalam badan kita dan membuat kita lebih kuat. Nah, membuat kita lebih kuat ini yang tahu adalah dokter. Ya, nggak semua dari kita mengetahui. Seperti contohnya cairan ini, walaupun cuma disuntikkan saja, tapi kita menjadi lebih bugar. Kayak seolah-olah kita ketambahan nutrisi. Nah, maka itu tidak diperbolehkan, dan barang siapa yang menyuntikkan nutrisi dengan sengaja, maka puasanya batal dan dia wajib menggantinya di hari yang lain. Nah, kalau insulin ini wallahu alam, mana kurang tahu ya, apakah insulin ini menambah kekuatan atau tidak. Tapi kalau infus pastinya iya. Jadi segala sesuatu cairan yang dimasukkan ke dalam badan kita lewat manapun itu, lewat mulut, lewat hidung, atau lewat suntikan, lewat apapun infus, maka kalau dia sangat perlu ketika itu, tidak apa-apa dia harus diinfus, tapi dia harus mengganti puasa tersebut di hari yang lain selain di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair atas jawabannya, Syekh. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bismillah, bagaimana dan kapan niat untuk puasa Ramadan itu dilakukan, Syekh? Apakah harus setiap hari, setiap malam sebelum sahur, atau di awal Ramadan saja? Mohon penjelasannya, Syekh. Barakallahu fiik. Ya, pertanyaan ini juga bagus.
yang ditanyakan adalah mengenai niat puasa Ramadan. Maka di sini ada dua perbedaan pendapat ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah atau mazhab Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwasanya puasa harus diniatin setiap hari, yaitu puasa Ramadan harus diniatkan setiap malam berdasarkan dengan hadits man lam yubayyitin niyyah fala siyamalah. Barang siapa yang belum berniat pada malam harinya, maka puasanya tidak sah. Namun ada pendapat Imam Malik rahimahullah taala menjelaskan bahwasannya seseorang cukup untuk berniat satu kali untuk 1 bulan. Jadi dia berniat di awal Ramadan, dia akan puasa selama 30 hari misalnya, atau selama 1 bulan penuh, maka hal itu cukup insya Allah. Dan ini merupakan ijma dari para ulama atau kesepakatan atau konsensus dari ulama, dan insya Allah Anda juga lebih condong kepada pendapat yang cukup 1 kali niat untuk 1 bulan. Kecuali kalau ada yang menyela di antara itu. Contoh, misalnya hari ke-1 sampai hari ke-7 puasa tersebut, semua orang itu berpuasa dan sudah diniatkan dari hari pertama bulan Ramadan. Ternyata hari ke-7 dia haid, datang bulan bagi perempuan. Kemudian dia 7 hari tidak berpuasa, dan ketika mulai puasa lagi di tanggal 14, maka dia wajib untuk berniat lagi di awal tanggal 14 sampai akhir. Dan dia tidak tidak usah untuk berniat lagi. Karena apa? Karena di malam hari ketika kita menyiapkan sahur, ketika kita minum air, ketika kita berusaha bangun malam, ketika kita masang alarm, itu pada dasarnya kita sudah meniatkan di dalam hati kita bahwasanya kita akan berpuasa. Jadi kalau tidak disela ya, misalnya seseorang tanggal 1 sampai tanggal 3 berpuasa, ternyata tanggal 4 mudik, dia safar, dia mau tidak berpuasa. Boleh apa tidak? Boleh. Boleh untuk tidak berpuasa, dan ketika itu dia disela kan, misalnya dia perjalanan 2 hari, kemudian di tanggal 5 Ramadan dia ingin berpuasa, maka dia wajib untuk meniatkan lagi di awal tanggal 5 tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukran, jazakumullah khair, Syekh. Mungkin ini pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu. Bagaimana hukumnya orang yang cuci darah mungkin sepekan 2 kali atau 3 kali, dan selain di hari cuci darah orang ini bisa puasa, tapi di hari cuci darah gak bisa puasa karena ada transfusi darah, apakah harus digantikan dengan puasa atau dengan fidyah? Mohon penjelasannya, Syekh. Barakallah, jazakumullah khair. Ya, barakallahu fikum. Untuk pertanyaan ini, jadi kembali kepada kaidah ulama secara umum ya. Faman kana minkum maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dia safar, maka dia harus mengganti di hari yang lain. Dan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Barang siapa yang tidak kuat, maka dia wajib membayar fidyah. Dan kalau seseorang tersebut masih kuat puasa di hari lain, dan di hari itu dia harus tidak puasa karena memang cairan yang disedot sangat banyak dan dia perlu untuk minum, maka insya Allah ketika di hari yang dia tidak berpuasa tersebut bisa dicatat, dan ketika setelah puasa Ramadan insya Allah bisa diganti di hari-hari yang lain yang mana dia tidak melakukan cuci darah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair atas pencerahan dan penjelasannya, Syekh. Kita berada di penghujung sesi tanya jawab. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan di kemudian hari, di bulan Ramadan. Kemudian materi-materi yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita semua di kemudian hari. Jazakumullah khairan, Syekh. Dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting. Ya, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Semoga bisa bermanfaat dan semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kesalahan datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terlepas dari semua itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.